Hello, welcome to my channel in the Bala Bali channel. Pada hari ini kita akan membuat sebuah vlog, yaitu kembali lagi tentang keindahan alam guys, yaitu tentang pembersihan sungai di daerah Kedaton, yaitu di jalan aja pak, apa-apa. Yaitu ada di mana ya, di daerah Kedaton Kesiman, yaitu di daerah Bugbugan. Nah, jadi nama sungai itu Sungai Bugbugan, cuman masyarakat mengenalnya dengan nama Sungai Kendung, atau Tukat Kendung. Nah, Sungai Bugbugan ini adalah anak dari Sungai Bindu atau Tukat Bindu. Maaf guys, ini banyak trouble-nya, banyak problemnya ya, karena kita memang lagi syutingnya di tengah-tengah pemukiman yang padat sekali dengan masyarakat. Nah, yang menarik sekali adalah sungai ini berada di tengah-tengah pemukiman masyarakat. Jadi kalau kita melihat sekilas sih seperti selokan guys, tapi sebenarnya ini adalah sungai yang harusnya dijaga dan dirawat oleh masyarakat. Nah, kita langsung aja coba menuju ke sungainya. Oke, ikuti vlog kita di Tukat Kendung. Oke guys, karena kita akan coba ikut turun ke sungainya, karena kita akan bersih sungai. Jadi saya ingin mengganti sepatu saya dengan sandal, karena sepatu ini masih nyicil guys. Oke. Oke, inilah dia aliran sungai dari Tukat Bugbugan ini, atau Sungai Bugbugan, yang dimana masyarakat mengenalnya dengan nama Sungai Kendung. Jadi kalau sekilas kita lihat memang seperti selokan guys, tapi pada intinya sekali ini adalah sebuah anak sungai. Nah, yang dimana jika banjir ya pastinya sangat bermanfaat sekali untuk menjadi penampung air agar tidak terjadi banjir di daerah ini. Nah, maka dari itu sungai ini patut kita jaga kelestariannya, agar suatu saat nanti bisa kembali menjadi fungsinya, yaitu sebagai penampung air hujan dan bisa menjadi daerah aliran dari air itu sendiri, sehingga tidak menimbulkan banjir di tengah-tengah pemukiman masyarakat seperti itu. Nah, maka dari itu ini sudah contoh yang baik pada hari ini di teman-teman KPS di Banjar Kedaton, yaitu KPS Bugbugan namanya. Sudah sangat mulai membersihkan sungai ini agar bisa kembali ke fungsinya dan bisa normal kembali, dan harapannya nanti adalah sungai ini bisa berair lagi ya. Ya, itu guys. Oke, kita akan turun ke sungai dan kita akan langsung jalan. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di KPS Banjar Kedaton ini, teman-teman pasti akan sebentar ada surprise sedikit buat teman-teman. Mungkin teman-teman awalnya lihat seperti ini, tapi sebentar akan ada apa. Oke, let's check it out. Oke guys, karena memang tempatnya di tengah pemukiman warga dan sepanjang sekian tahun juga mungkin kita belum terlalu ngeh dan peduli terhadap sungai ini, jadi timbunan sampah dan plastik itu sudah seperti ini ya guys. Nah, tapi tidak ada kata terlambat, untuk mulai berbenah gitu guys. Jadi dalam hal ini pada era sekarang ini masyarakat sudah mulai melek, sudah mulai bangkit kembali untuk menata sungai ini, sehingga menurut saya sih tidak ada kata terlambat. Jadi suatu contoh yang sangat baik sekali dari KPS Bugbugan di Banjar Kedaton Kesiman Tapilan ini. Kita udah berjalan sekian, dan sekarang teman-teman ini sudah ada digarap oleh teman-teman KPS di sini. Dua orang di belakang saya sudah, inilah koordinatornya. Bisa lihat di sana. Let's balik Anda.
Oke, inilah dia guys, surprise yang saya katakan tadi bahwa beberapa lahan dari rumah warga ke bantaran sungai ini masih ada space, yaitu kalau Bali disebutnya dengan telajakan. Jadi ini sudah dimanfaatkan oleh warga, dibuatkan suatu pondopo atau pondokan seperti ini sehingga menjadi tempat yang representatif untuk kita nyantai lah gitu, seperti itu. Jadi menurut saya sih ini sangat brilian sekali, dan beberapa di lingkungan ini sudah ditata sedemikian rupa. Karena hari ini memang lagi ada, kita mau menaikkan sampah yang ada di bawah sungai itu, maka dari itu dimohonkan ditukar bindu untuk mengeringkan sungai ini. Jadi sebenarnya kalau ini berisi air full, ya udah bagus sekali menurut saya. Hanya saja masyarakat inginnya sampah yang ada di bawah ini dinaikkan dulu, sehingga pada hari ini, pada saat kita membuat vlog ini, ya memang situasinya kelihatannya sekali sampahnya memang masih banyak di bawah sungai ini gitu. Oke, inilah dia Tukat Bubugan. It's the amazing dan patut kita lestarikan dan patut kita jaga. Setelah ini kita akan ngobrol dengan dua orang yang menjadi penggagas dan koordinator dari kegiatan atau gerakan pembersihan sungai ini. Let's check it out. Oke, saya sudah bersama dua penggerak, yaitu dan penggagas dari normalisasi sungai bersih. Oke, yang pertama dari Bapak BPD, sekaligus dari BPD loh ini bro. Ini dari BPD Banjar Kedaton, Pak Madi Sumarmo, dan Pak Kadus dari Banjar Kedaton, London. Nah, Anda guys tadi, guys gitu guys. Oke, kita langsung ke Pak BPD dulu, mungkin apa yang menjadi motivasi atau bagaimana sebenarnya sejarah dari sungai ini, karena sekilas memang kelihatannya seperti selokan ya, hanya saja, tapi sebenarnya ini adalah anak sungai seperti itu. Mungkin Pak BPD bisa menjelaskan Dumun, biar teman-teman dan masyarakat luas lebih tahu dari hal ini. Terima kasih atas kedatangannya Balo Bali Channel di tempat kami. Terima kasih banyak Niki. Awal kami seperti Niki bersama Bapak Kadus, Niki awalnya Niki tempat kita bermain sih dulu Niki, tempat kita mandi. Maunya sih kita mengembalikan kembali fungsi sungai tersebut supaya tidak bagaimana ya, kita mengedukasi secara tidak langsung warga itu untuk bisa bagaimana sih sungai sebenarnya gitu, biar dia tidak membuang sampah di sungai, biar limbah-limbah itu biar tidak di sungai, dan menjadi tempat kita melepas penat dan untuk bertukar pikiran. Di sini kita ingin mengedukasi masyarakat bahwa bantaran sungai itu indah dan sungai itu adalah tempat untuk kita melepas kepenatan setelah kita melakukan aktivitas selanjutnya. Itu aja sih. Sebenarnya sih awalnya juga dari kebocoran di Bubugan itu banyak air yang masuk ke sana. Makanya kita dari sana kita bergerak untuk bisa bagaimana sih solusi kita untuk supaya tidak ada kebanjiran di daerah Bubugan itu sebenarnya. Sebenarnya sih maunya pengurukan, penambalan dari dinding-dinding bantaran sungai, bibir sungai itu, tapi nanti bertahap gitu, nanti bertahap untuk pelaksanaannya gitu. Mudah-mudahan bisa nanti kami bersama Pak Kadus dan masyarakat, untungnya kami didukung penuh oleh masyarakat di sini sehingga ya seperti ini bisa dilihat dulu, nanti kita akan bergerak perlahan karena ini kan tidak instan. Instan aja perlu proses untuk ya itu aja mungkin di tempat kita untuk karena dia jauh untuk kita berdiskusi untuk permasalahan masyarakat ini. Mungkin itu yang bisa kita yang jelaskan itu dari yang ini dan kata sangat bisa menyampaikan. Kan juga setuju sekali dengan ya memang banyak sekali mengedukasi masyarakat pada era sekarang ini tidak bisa kita kata-kata saja Mas. Jadi kalau memang kita tidak action langsung ya memang susahnya di sana.
Karena masyarakat itu lebih cenderung sering melihat dulu baru mau bergerak daripada mereka bergerak dulu akhirnya itu apa gitu. Sekarang saya kasih sedikit ke Pak Kadus. Nah, untuk membersihkan satu sungai itu tidak akan mudah dan tidak akan bisa dilakukan oleh seorang diri ataupun 2 atau 3 orang itu menurut saya sangat berat sekali. Nah, bagaimana cara Pak Kadus mungkin menggerakkan masyarakat, terutamanya yang ada di lingkungan di sini, agar mau ikut berpartisipasi dalam kegiatan itu. Itu tantangan yang berat loh bagi seorang Kadus, tapi saya lihat di sini mampu. Nah, jadi suatu contoh yang baik juga kepada kadus-kadus yang lain bisa menggerakkan masyarakatnya seperti ini. Silakan Pak Kadus. Terima kasih atas kunjungannya Balai Channel. Di sini yang menambahkan sedikit yang sudah disampaikan Bapak BPD. Memang awalnya kita dari kebanjiran yang ada di Bubugan, karena senderan sungai banyak yang lubang-lubang bocor, sehingga saat air sungai besar dia tidak meluap atau naik ke atas, cuma dari celah-celah bebatuan airnya masuk sehingga membanjiri daerah Bubugan. Awalnya dari sana untuk pengajuan bantuan juga kami tidak bisa di desa, itu bukan wewenang dari desa dinas. Untuk pengajuan ke kota kami juga bingung aksesnya kemana, bagaimana, sehingga yang harus kami lakukan adalah mulai saja dulu, coba saja dulu. Saya terjun di sini, kebetulan di sini tempat kelahiran siang, yang coba aja masyarakat yang ada di sini, dan saya pun sangat terkejut. Semua masyarakat di sini sangat antusias ketika dia ngajak, ayo kita bersih-bersih di sungai, dan semua hadir, semua ikut dalam pembersihan sungai ini. Itu yang saya terkejut. Saya mulai dari bantaran sungai Bukat Kendung Niki, karena Niki dulunya disebut Bukat Kendung karena yang punya bantaran Niki namanya Kendung. Kebetulan itu adalah kakak dia. Oh ya, yang di sini ya. Itu asal muasalnya dari nama Bukat Kendung. Terus setelah berproses di sini, akhirnya yang ada di hulu dan di hilir pun bertanya dia kenapa di sana aja. Akhirnya dia berani, karena sudah ada respon dari warga, dia berani menerapkan dari hulu hingga ke hilir. Yang di hulu dulunya disebut Bukat Balung, di sini Bukat Bubugan, ke sini lagi Bukat Kendung. Mungkin tidak punya anak banyak. Siapa yang familiar di wilayah itu yang itu dipakai. Namanya siapa yang ada di sana itu yang disebutkan. Karena ini mungkin seperti yang dibilang Guru Bangku tadi, mungkin ini bukan sungai besar seperti yang Sungai Ayung dan sungai yang lain, tapi ini selokan yang seperti Guru bilang bukan cuma anak sungai ini. Kenapa kami berani dari Pak Kadus mengatakan ini anak sungai, karena memang benar alirannya ini ke Subak itu loh. Jadi ini memang aliran Subak Lord Semua kan. Ya. Nah, jadi bagaimana kita bisa katakan selokan kalau ini menjadi sumber pengairan dari sebuah subak. Nah, itu satu dasar yang dikatakan oleh Pak Kadus bahwa ini memang betul-betul menjadi anak sungai. Nah, sekarang dari debit air deh, Pak BD mungkin atau Pak Kadus. Dari debit air sebenarnya di sini Niki selalu surut atau pernah besar atau seperti api? Kalau debit air. Kalau debit air di sini kadang besar, kadang kecil, tergantung, karena yang punya wewenang itu kan bukan tiang. Artinya mungkin ada permintaan dari kepala subaknya, airnya biar nggak ke sini, airnya mati. Oh, ya, gitu. Oh, iya, kalau iya, ada iya. permintaan mungkin airnya alir. Nah, seperti banyak ide yang masuk ke tiang untuk pelihara ikan dan lain sebagainya. Niko yang belum bisa, kendalanya airnya belum bisa stabil, artinya setiap hari ada itu belum bisa yang atur. Jadinya ya kita mulai aja dulu. Benar. Paling enggak kita lihat bersih,
untuk ide yang lain mungkin selanjutnya akan datang. Pasti. Nah, jadi itu guys, apa yang menjadi kendala kenapa sungainya Niki pada hari ini kelihatannya surut ya memang karena kita memohon karena ini menjadi anak sungai tentunya di Bali itu ada namanya sistem sumba dan ada juga namanya dam sebagai daerah mengatur aliran sungai seperti itu. Nah karena ini anak sungai jadi bisa diatur guys. Kalau di Sungai Ayung nggak bisa diatur, itu dia mau itu dia semena-mena tuh mau gede mau kecil serah dia itu. Nah kalau yang di sini bisa diatur, nah tergantung permintaan. Nah karena ini menjadi anak sungai tentunya saja ini menjadi permintaan dari Subak juga. Jadi jika Subak membutuhkan air ya pasti dialirkan dari sini ke Subak juga semua itu. Nah, tapi jika Subak mengharapkan ada kering dulu sebentar karena mungkin keperluan sawah dan lain sebagainya, ya pasti akan ditutup juga di dam di sana. Nah itu yang menyebabkan fluktuasi dari debit air di sini gitu ya harusnya kalau saya tangkap. Nah jadi itu juga menjadi satu kendala jika kita ingin sungai ini menjadi bersih air gitu. Tapi yang penting dari bersihnya sungai ini kan adalah pada saat di musim hujan, Pak Budi. Ya sebagai sebenarnya sih kalau tujuan utama kami sebenarnya sih biar normalisasi sungai itu kembali, biar kita ada sungai itu tidak dangkal seperti sekarang ini. Kalau banjir kan kalau sudah sungai itu dalam tidak dangkal seperti ini. Kalau sudah dia ada musim hujan, airnya debit air lebih banyak nih lebih banyak dia menampung air di di sungai Niki. Jadi mencegah banjir lah ini. Mencegah banjir. Karena kan selama ini karena kedangkalan sungai lah yang menyebabkan air sungai juga meluap, air hujan juga meluap, menjadikan banjir-banjir di yang di tempat rendah warga gitu. Nah, oke. Itu dia tadi dan sangat penting sekali. Itu yang paling penting dari semua hal ini karena normalisasi sungai tujuannya adalah untuk mencegah banjir dan lain sebagainya. Selain untuk membuat suatu ekosistem yang baru, tentunya itu menjadi tujuan utama dari pembersihan sungai ini. Oke, the last question. Nah, sumber dana dari pembersihan ini, karena kita sudah lihat progresnya ya keren sekali guys. Dari awalnya kumuh bukan main, sekarang udah mulai tertata. Sumber dananya dari mana? Mungkin Pak Abis sebagai ini. The last question. Kalau sumber dana ini swadaya masyarakat ya. Setiap ada bekerja, ada yang saya nyumbang ini, saya nyumbang ini, saya nyumbang ini. Kalau masalah makanan, mungkin di sini tak pernah kurang. Ya pasti. Setiap ada bakti pasti ada. Kalau masalah untuk kita bisa bikin pot dan lain sebagainya, ini kebetulan kita mohon di Balai Banjar atas pembongkaran taring, ada banjar, ya kita minta kita bangun di sini untuk pos kita ya komunitas yang senang-senang di samping itu dalam masa pandemi ini kan kayak lihat gotong royong itu sudah sangat berkurang karena kebanyakan di rumah aja atau menjaga jarak sama itu. Makanya di sini kami kembali untuk bisa membangkitkan gerakan gotong royong ini. Terbukti sudah dari awal kita bekerja sampai sekarang sampai mendirikan tempat ini kita semua gotong royong, baik dari pendanaan, baik dari bekerja, baik dari untuk perawatan ini semua kita gotong royong. Mungkin Jero lihat dari baru masuk gang ini ada tanaman-tanaman di tembok-tembok warga ini semua gotong royong untuk dia akan merawatnya secara gotong royong juga. Oke, sangat inspirasi sekali obrolan kita pada pagi hari ini yang dimana memang singkat tapi maknanya itu sangat dalam sekali bahwa pembersihan dari sebuah lingkungan itu tidak bisa kita hanya wacanakan saja, tapi harus kita realisasikan, kita actionkan, kita gerakkan sehingga apa yang kita inginkan itu benar-benar tercapai. Dan tindakan dua tokoh kita ini dari BPD dan terus di wilayah Banjar Daton itu sangat menjadi suatu cerminan buat kita bersama bahwa penting sekali bagi kita semua untuk berkoordinasi, bercengkrama, dan yang paling terpenting adalah gotong royong akan menyelesaikan semuanya. Setuju? Mungkin yang nambahkan sedikit
Kalau kita mengedukasi warga hanya dengan wacana, mungkin itu sudah tidak mempan lagi seperti yang dulu pernah dilakukan. Makanya daripada dia menghabiskan tenaga untuk mengedukasi, lebih baik dia ngajak terjun langsung. Ternyata hasilnya. Artinya dia langsung tergugah dari hatinya sendiri. Yap, itu dulu obrolan kita pada hari ini, dan teman-teman silahkan menikmati bagaimana jika nanti saya udah membayangkan bagaimana nanti jika ini bersih, bagaimana setiap tembok ini dicat, bagaimana nantinya ada hijau-hijaunya di tembok ini. Saya udah bayangkan sekali suatu sungai yang kecil ini akan sangat menjadi indah dan berarti di saat semua itu terwujud. Dan tokoh berdua ini adalah suatu inspirasi bagi kita semua, dan amazing sekali untuk sebuah pemikiran yang kemajuan kita. Gitu. Thank you. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe di Bala Bali Channel. Woi. Ingat, jangan lupa subscribe, like, komen channel Bala Bali, dan jangan lupa share ke akun media sosial kalian. Matur suksma.